Alhamdulillahi nawwar qulubal mu'minina bil ma'rifah wasma'annat qulubuhum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan puji dan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai siang hari ini ruh-ruh kita masih menyatu dari jasad kita. Napas kita masih keluar masuk dari tenggorokan kita, dan seluruh anggota tubuh kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan, kaki, pendengaran, bahkan darah dan jantung kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita di alam dunia ini dalam rangka mempersiapkan, membekali diri kita bila meninggalkan daripada alam dunia ini, alias datangnya suatu kematian yang pasti ini akan terjadi terhadap diri kita. Kapan dan di mana kita tidak tahu rahasia Allah. Bisa saja Jumat ini adalah Jumat terakhir buat kita. Siapa yang bisa menjamin pulang dari sholat Jumat ini kita masih hidup? Nanti malam, besok pagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Oleh karena itu, selagi roh menyatu dari jasad ini, selagi digerakkan daripada anggota tubuh kita, janganlah kita sia-siakan untuk ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai ladang amal yang dapat menerangi daripada kubur kita masing-masing. Salawat dan salam itu sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi akhir zaman dan penutup dari segala nabi. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di wilayah kita, bahkan di negara kita yang tercinta ini, bila ada orang yang mengaku-ngaku nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti beliau telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jaga diri kita, keluarga kita, wilayah kita, kampung kita dari paham-paham, dari ajaran-ajaran, dari aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan yang akan merusak akidah Islamiyah kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kesempatan ini mari terus kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa
pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar, memberikan berita informasi kepada para sahabat. Sudah otomatis informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah otomatis kabar itu 100% betul dan benar. Apa kabar tersebut? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, bahwasanya ada 3 perbuatan, 3 amal yang berat dilakukan kalau tidak dilandasi dengan iman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa 3 perbuatan tersebut sehingga berat dilakukan kalau tidak dilandasi dengan iman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, yaitu apa? Asyaddul a'mali thalatha, 3 daripada perbuatan tersebut berat dilakukan kalau tidak dilandasi dengan iman. Yang pertama, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insabur rajulin min nafsihi, yaitu menyadarkan diri sendiri. Itu adalah berat kalau tidak dilandasi dengan iman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi menyadarkan orang lain. Menyadarkan diri sendiri, kata Rasulullah, berat kalau tidak dilandasi dengan iman. Inilah yang menjadi renungan buat kita, tarbiyah buat kita, pendidikan buat kita. Artinya apa? Bahwa sesuatu pekerjaan kalau tidak dilandasi dengan iman, maka pekerjaan itu akan menjadi berat. Mana di antaranya? Kita tahu, bahkan sering kita dengar melalui para ulama-ulama kita dalam kajian-kajian, dalam taklim demi taklim, yang dari masjid ke masjid, yang dari musalla ke musalla, yang dari majelis ilmu ke majelis ilmu, kita paham dan kita mengerti, yaitu apa? Bahwa orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu nilainya lebih tinggi dibandingkan daripada sholat sendirian. Kita tahu, bahkan sering kita dengar dari para ulama-ulama kita menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang tanya pada diri kita, sudah kita menyadarkan tentang sholat berjamaah? Lebih banyakkah kita sholat sendirian dibandingkan daripada sholat berjamaah? Ini perlu renungan buat kita. Namun bagi orang yang beriman, dia akan ringan melaksanakan daripada sholat berjamaah. Kenapa? Karena orang yang beriman, dia akan berpikir rugi bila dia tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena 27 derajat itu lebih tinggi dibandingkan daripada sholat sendirian dengan 1 derajat. Ini dalam hal ini saja terkadang kita belum menyadari diri kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita sering dengar ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita melalui taklim-taklim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke alam dunia ini hanyalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk ibadah. Kita paham dan kita mengerti.
kita ini meremehkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah renungan. Namun bagi orang yang beriman, dia jadikan dunia ini tempat untuk ibadah, tempat untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan dunia ini untuk mencari ladang kebaikan agar bila mereka meninggalkan daripada alam dunia ini, ada yang ditemani, yaitu amal kebaikan. Inilah yang menjadi renungan. Maka oleh karena itu mari kita sadarkan diri kita, mau kemana kita hidup. Hidup kita ini, hidup hanya menunggu kematian. Entah kapan dan di mana kita tidak tahu. Inilah yang renungan. Maka sekali lagi, selagi roh menyatu dari jasad ini, selagi napas keluar masuk dari tenggorokan ini, selagi digerakkan daripada anggota tubuh kita, janganlah kita sia-siakan. Sadarkan diri kita, mau kemana kita hidup. Karena kematian sedang menanti kita. Malaikat Ijrail sedang menanti kita. Hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi orang yang beriman, dia tidak sia-siakan. Kehidupan dunia ini dijadikan sebagai ladang amal kebaikan. Ad-dunya majratul akhirah. Dunia tempat untuk bercocok tanam. Kapan dia memetiknya? Bila dia sudah meninggalkan daripada alam dunia ini. Yang kedua secara singkat, yaitu apa? Wa muasatul akhi bil mal. Mengeluarkan harta untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pekerjaan yang amat berat bila tidak dilandasi dengan iman. Namun bila dilandasi dengan iman, mereka akan selalu mengeluarkan hartanya untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman, dia berpikir bahwasanya harta yang mereka keluarkan untuk dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah untuk membantu pembangunan masjid, peduli terhadap anak yatim dan duafa dan lain sebagainya, itu adalah harta yang dapat menerangi daripada kuburnya. Itu orang yang beriman, berpikirnya demikian. Inilah renungan buat kita. Dan orang yang beriman, dia berpikir harta yang dikeluarkan untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan, keberkahan dalam hidupnya, baik dalam rumah tangganya, usahanya, bisnisnya, jabatannya, kedudukannya dan lain sebagainya. Karena orang tersebut sering mengeluarkan sedekah. Inilah renungan. Namun berat dilakukan kalau tidak dilandasi dengan iman. Dikumpulkan harta demi mencapai daripada urusan-urusan dunia, akhirnya apa? Sampai mereka meninggalkan daripada alam dunia ini karena dia tidak pernah mengeluarkan hartanya, ditinggalkan itu hartanya. Berapa banyak kita perhatikan orang-orang yang saat meninggal dunia hartanya begitu banyak, namun saat meninggal dia tidak bawa itu hartanya, belum anak-anaknya dia peduli terhadap daripada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hartanya bisa menjadi rebutan daripada anak-anaknya. Inilah renungan buat kita. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang berat dilakukan kalau tidak dilandasi dengan iman, yaitu apa? Wa zikrullahu ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman akan ringan lisannya dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Apa dia? Dengan bertasbih, bertahmid, tahlil dan lain sebagainya. Lisannya diiringi dengan yang namanya mengucapkan daripada kalimat tahmid, kalimat tahlil. Kenapa? Karena saat-saat sakratul maut dia berharap dia bisa mengucapkan kalimat tauhid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man kana akhiri kalamihi
la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita biasakan zikir lisan kita. Sekarang tanya diri kita, lebih banyak kita berzikir atau kita menggibahkan orang lain, menceritakan daripada orang lain, aib daripada orang lain, kejelekan daripada orang lain, timbul rasa fitnah, kebencian, kedengkian dan lain sebagainya. Ingat, lisan kita ini pun akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apalagi dalam suasana politik, menjelekan yang satu dengan yang lainnya, menghina yang satu dengan yang lainnya, memfitnah yang satu dengan yang lainnya. Ingat bahwasanya kesemuanya apa yang kita keluarkan daripada lisan kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari melalui daripada mimbar Jumat ini kita jadikan kesemuanya untuk ladang amal kebaikan kita, agar kita yaitu apa, menyadarkan diri kita mau kemana kita hidup. Karena kita hanya menunggu kematian, persoalan hanya waktu, kapan dan di mana. Yang kedua, harta yang kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mari kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini menjadi tenang, zahir wa batin. Semoga kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر لي وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من